Akar kata dari modern sendiri adalah modo atau moderna. Ya sebetulnya itu berasal di bahasa Lemuria. Sesuatu yang baru, sesuatu yang melompat, sesuatu yang bersifat jauh ke depan, sesuatu yang meninggalkan masa depan, masa lalu lah. Tapi modern sendiri itu apa sebetulnya? Apakah sekarang kita itu sudah zaman modern, ataukah kita ini primitif menurut zaman masa lalu, begitu kan? Apakah modern itu ketika kita bisa mampu membuat sesuatu dari terlihat sederhana menjadi sesuatu yang maju atau belum pernah orang terfikirkan? Apakah modern itu seperti itu? Apakah modern itu memang pemikiran modern? Ataukah modern itu yang katanya lawan dari kuno? Modern itu relatif sih ya. Ya modern itu relatif, tapi yang jelas begini. Anggaplah sekarang kita modern, karena kita sudah melewati masa-masa yang sebelumnya. Tetapi ingat, jauh sebelum masa sekarang, itu teknologi jauh lebih modern. Ketika kita memperhatikan segala sesuatu secara keseluruhan ya, kalau saya katakan itu namanya berpikir holografik. Jadi berpikir dari semua arah. Jadi jangan satu arah dan apalagi pakai kacamata kuda. Nah, itu kalau pakai kacamata kuda itu sudah ego yang bicara. Nah, tempatkan diri kita pada hal yang netral. Serap semuanya dan proses semuanya. Dan lihat dari semua sisi, jangan hanya dari satu sisi. Contohnya, ketika saya meneliti tentang Gunung Padang misalnya. Gunung Padang yang ada di Cianjur, Gunung Padang ada yang di Ciwidey, Gunung Padang itu banyak. Ya, salah satu peninggalannya itu ternyata di batuannya itu mengandung listrik. Kenapa ini bisa menjadi mengandung listrik? Apa yang terjadi di sini? Kenapa sesuatu benda yang terlihat sederhana ternyata menyimpan sesuatu yang dahsyat? Nah, di sana waktunya kita mulai menggali dengan 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak istilahnya itu kalau bahasa Sunda itu. Ya, jadi nalusur itu menelusuri, naluntik itu meneliti, nalar itu memikirkan, dan nalipak itu mengetahui. Jadi 4M, menelusuri, meneliti, memikirkan, dan mengetahui. Jadi 4N itu bisa diganti menjadi 4M. Nah, jadi inilah kuncinya. Kalau kita meneliti sesuatu, jangan berdasarkan buku dulu lah. Kalau misalnya kata buku begini, contohnya sejarah lah ya. Sejarah itu kan dibuat oleh pemenang perang. Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Apapun yang dikatakan sejarah, pemenang perang lah yang membuat itu. Jadi pemenang perang lah yang harus terlihat baik dan benar, begitu ya. Bagaimana caranya kita melihat segala sesuatu yang bersifat objektif, harus bersifat objektif. Sejarah itu kan disebut history ya. History. Nah sekarang kenapa tidak her story-nya juga? Ketika kita menelusuri semuanya, kita lihat segala sesuatunya secara holografik. Misalnya kita melihat air nih, air. Apakah yang ada di dalam air ini? Apakah kita sudah meneliti air ini secara keseluruhan? Ternyata air itu molekular kan, hidrogen 2, oksigen 1. Kalau kita meneliti secara lebih dalam lagi, bisakah ikatan molekular hidrogen itu kita lepas? Ternyata bisa. Banyak caranya, bisa dengan elektrolisa, bisa dengan frekuensi, bisa dengan macam-macam lah ya. Yang sudah saya ajarkan juga cara membuat bahan bakar dari air itu. Cuma alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada yang bikin lagi. Nah, duka teuing itu karena hoream atau karena apa gitu ya. Yang jelas ini tidak berlanjut gitu loh. Saya sudah ajarkan caranya. Jadi saya berharap yang membuat produk itu adalah orang-orang. Jadi ilmunya sudah saya bagikan, silahkan bikin gitu loh. Ini baterai thorium juga, baterai ini, baterai air ini sudah saya bagikan. Bahkan ini sudah jadi salah satu produk unggulan dari Kemenristek Dikti. Jadi teknologi unggulan Kemenristek Dikti itu waktu Hakteknas di 2018. Nah ini salah satunya adalah teknologi saya, salah satunya ini, baterai ini. Dan kita adakan edukasi di sana, makanya stand kita yang paling penuh terus itu di sana tuh. Sampai hari akhir tuh penuh terus. Karena kita adakan edukasi, ini loh cara membuat baterainya, begini. Jadi saya ajarkan juga, silakan. Karena ilmu itu bukan milik saya gitu loh.
Dia hanya kebagian menyalurkan ilmunya saja. Nah, dengan cara 4N tadi, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Nah, inilah caranya. Jadi biar kita menjadi seorang inventor, seorang penemu. Karena akal kita ini memang harus kita pergunakan secara maksimal. Nah, inilah modern. Modern itu kita tidak berbicara jauh ke depan, tidak. Tapi kita mempelajari masa lalu, kemudian kita rubah masa lalu itu untuk menjadi sesuatu yang baik di hari ini. Nah, baru masa depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini dan detik ini, gitu. Inilah masa kini. Yang sebetulnya masa kini itu bisa kita rubah sedemikian rupa, sehingga kita mampu merubah masa depan itu menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, itulah kalau menurut saya pemikiran modern itu seperti itu. Pemikiran modern itu dia tidak melupakan masa lalu. Dia tapi dia tidak tenggelam di masa lalu itu. Dia tidak hidup di masa lalu juga. Dia tidak melupakan. Dan dia mempelajari secara keseluruhan. Dan jauh ke belakang, jangan hanya sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, dia nggak jadi apa-apa. Gitu. Ini hanya salah satu, dan sebetulnya masih banyak. Peninggalan peradaban, leluhur kita tuh sudah meninggalkan segala sesuatu yang luar biasa untuk kita dan lengkap. Hanya kita zaman sekarang masih masih sulit menerima. Karena teknologi-teknologi leluhur kita itu ditutup, hilangkan, dimusnahkan, diberantakan dan sebagainya. Ini yang membuat kita menjadi kehilangan yang namanya teknologi-teknologi dahsyat yang luar biasa itu. Makanya saya kemudian memunculkan itu, mulai sedikit-sedikit saya munculkan. Saya membuat komunitas, namanya Zentriazan. Komunitas itu memiliki produk-produk hasil dari kita sendiri. Mulai dari makanan yang sehat itu makanan-makanan yang tidak mengandung kimia. Maksudnya kimia anorganik ya. Kimia anorganik itu seperti kimia buatan dan sebagainya. Nah, pupuk yang kita manfaatkan juga itu pupuk buatan saya juga, itu pupuk organik, itu dari mikroba. Nah, kemudian makanan-makanan juga, pakannya juga kita buat sendiri, suplemen kita buat sendiri, sehingga makanan-makanan yang kita makan itu adalah toyib. Baik untuk tubuh. Makanya kenapa kita banyak yang sakit dari makanan halal ya. Dihalalkan tapi tidak toyib begitu loh. Karena menghalalkan itu gampang. Toyib inilah yang sangat susah, dan menjaga QC ketoyiban ini yang susah gitu loh. Nah, inilah modern kalau menurut saya. Modern ini modern inilah yang harus kita sekarang mulai buat. Kita harus punya sesuatu yang bersifat kemandirian gitu loh. Yang lain boleh krisis, kita tidak. Sekarang tiba-tiba kita diserang oleh yang katanya virus corona gitu kan ya. Nah, bagaimana kita sekarang bertahan dari itu? Berarti kekebalan tubuh kita harus naik. Nah, buatlah dari semesta, dari alam ini yang banyak bahan-bahan baku untuk membuat tubuh kita menjadi kuat. Nah, banyak sebetulnya itu. Nah, akhirnya kita buatkan penguatnya itu. Jadi, kita semua sudah punya solusinya untuk segala sesuatu. Jadi, mereka yang berpikir modern itu tidak akan terkena krisis karena berpikir kritis. Tidak akan kena krisis karena berpikir kritis. Dia tahu persis segala sesuatu. Dia bisa memprediksi. Memprediksi itu bukan meramal ya. Memprediksi itu karena kejadian sekarang itu bisa kita urut nanti ke depannya itu seperti apa. Seperti Fibonacci lah. Fibonacci itu sampai daun jatuh pun bisa terhitung sebetulnya. Sekarang sudah waktunya kita bergerak. Kita tidak bisa berwacana lagi sekarang. Sekarang waktunya move. Sekarang waktunya kita bergerak. Sekarang waktunya kita merubah. Nah, ini sudah saya jalankan dan sudah bergerak. Kita sudah bergerak. Ayo gabung saja. Jadi kita gabung, kita saling memakmurkan, dan kita akan lebih maju dari bangsa lain. Karena harus dimulai dari diri kita. Makanya sekarang sudah bukan kita lagi yang bicara, tapi nanti kita akan berubah menjadi kami. Jadi kamilah yang akan berubah.
kamilah yang nanti akan maju dan kami tidak akan kena krisis meskipun dunia ini krisis. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.